Welcome to my channel. Oke guys, hari ini kita bakal nge-reaction tentang anak indigo yang bernama Frizzly Herlin. Sekarang kita cek aja dulu videonya. Jadi pertama kali ketemu Marsha di mana? Pertama kali ketemu Marsha itu di rumah aku di daerah Tangerang waktu itu. Nah, rumahku kebetulan emang rumah lama dengan bentuk menurut aku Belanda ya. Jadi rumahnya tuh pagar, terus pas mau masuk tuh harus naik tangga baru ke pintu. Terus dari pintu ruang tamu, kamar, terus ada tangga lagi, dan di bawah tangga itu kayak tempat penyimpanan kayak gudang-gudang kecil gitu loh, tau kan? Jadi bawah tangga tempatnya. Kalau kalian pernah nonton film horor di luar negeri itu banyak banget yang di bawah tangganya itu tempat-tempat buat naro atau mereka bersembunyi main petak umpet. Nah itu kayak gitu. Terus di rumah yang itu aku lagi main, aku lupa sih aku lagi turun tangga atau aku lagi mau naik. Aku ngelihat Marsha itu duduk di situ. Dia diem terus dia berdiri. Mau jadi temen aku nggak? Dia bilang gitu. Karena dulu aku masih kecil, aku kayak 3 tahun, 4 tahun. Marsha kan 8 tahun nih kayaknya. Dengan yang kayak gini sih yang aku lihat dia 8 tahun ya. 8 tahun jadi aku manggil. Oke, jadi gini guys, Frizzly Herlin ini dia kan anak indigo dari kecil ya. Nah terus dia ngelihat yang namanya Marsha itu. Nah Marsha ini adalah sosok jin yang menyerupai anak kecil yang sudah meninggal. Oke, kita lanjut. Dia tuh kakak. Dan dulu aku inget banget, mama tuh masih nggak yang ngingetin aku atau ngajarin aku untuk nyanyi bahasa Inggris tuh masih belum ya. Mungkin bahasa Indonesia pun kayak yang satu-satu aku sayang ibu masih yang kayak gitu. Marsha ngajarin aku untuk nyanyi Twinkle Twinkle Little Star. Terus aku tiba-tiba nyamperin mama karena aku seneng. Aku nyamperin mamaku, aku nyanyi itu. Mama, Twinkle Twinkle Little Star. Terus mama kayak yang, loh siapa yang ngajarin? Aku langsung nunjuk kakak. Aku bilang kayak gitu. Di situ mama kayak mikir yang, oh anak kecil wajar lah. Dan aku selalu main boneka kan. Jadi sebenarnya selama aku main itu aku nggak pernah main sendiri. Aku selalu main sama Marsha dan teman-temannya Marsha. Kalau dulu aku nganggapnya itu teman-temannya Marsha. Aku nggak tahu sih mereka satu frekuensi atau enggak. Tapi kalau dulu kan aku ngerasa yang, oh ya udah orang aku kenal dia dari Marsha gitu kan. Jadi aku nganggap mereka itu teman-teman Marsha. Aku main sama Marsha sama anak-anak kecil yang lain. Dan kalau aku ngelihat yang berdarah, aku pasti ngomong dulu ke Marsha, kakak darah. Aku bilang gitu. Nanti kalau Marshanya kayak ngangguk, aku langsung lari ke mama. Ma darah, aku ngambil betadine, aku bersihin. Jadi ini yang dimaksud sama Frizzly berdarah ini yaitu si Marsha. Marsha ini berdarah gitu mungkin. Padahal tuh aku nggak ngelihat apa, maksudnya mamaku nggak ngelihat apa-apa dan aku ngerasa nggak ngaruh gitu loh, kayak bersihin mereka yang nggak ada apa-apanya gitu, lukanya nggak berubah, darahnya tetap ngocor dulu tuh, tapi aku masih nggak takut. Terus Marsha ini selalu ngajarin aku untuk kayak ngajarin ngomong kayak mama yang nggak ngajarin kata-kata apa, tapi Marsha yang ngajarin. Jadi emang kata mama di umur 3 tahun aku udah fasih banget buat ngomong. Jadi kalau ngelihat nenek-nenek aku sering nanya, nyenye mau kemana gitu kata mama. Dan itu tuh mama belum pernah ngajarin yang kayak kata-kata untuk nanya kayak gitu. Jadi yang ngajarin aku tuh emang Marsha. Berarti di sini sosok jin yang menyerupai anak kecil itu yang disebut Marsha itu berarti dia positif ya, energi positif. Oke, kita cek lagi. Itu emang Marsha. Dan kalau kata mama dari dulu kecil aku tuh bawel, selalu ngajak kalau main tuh, ma main sama kakak, loncat-loncatan di kasur sama kakak. Ternyata itu sama Marsha. Sampai akhirnya di aku umur 9 tahun 8 tahun kok aku bingung, aku tumbuh kok Marsha nggak tumbuh-tumbuh gitu kan, kok dia tetep aja gitu sekecil-kecil ini nih kayak gini terus. Aku masih belum mikir tuh, waktu itu aku masih SD, awal-awal SD tuh aku masih kan belum sadar. Cuma pas aku dari Jakarta ke Bangka, aku naik pesawat, pas turun dari pesawat ketemu lagi ada Marsha. Terus aku nanya kayak, loh kakak ikut? Terus dia bilang ikut. Jadi yang di pandangan aku tuh Marsha emang beli tiket juga bareng sama aku. Terus kita naik pesawat bareng, cuma dia duduk di mana aku di mana gitu doang. Nggak mikir kalau Marsha tuh makhluk halus yang bisa kemana aja, itu aku nggak mikir. Terus
pas SD aku sadar, aku takut sama Marsha. Aku takut banget karena aku mulai ngelihat kejadian Marsha pada saat dia hidup dulu. Dia itu anak Belanda campur Indonesia, mamanya Indonesia, papanya Belanda yang meninggal sebelum kita merdeka. Mamanya nikah sama papanya suka mabok-mabokan, minum-minuman. Terus pas abis minum-minuman, papanya emosi atau apa, papanya mukul mamanya. Marsha peluk mamanya, mungkin karena emang papanya kebawa alkohol, itu pengaruh dari alkohol. Marsha tuh ditarik, terus kayak dibanting gitu, dilempar. Oke. Terus Jadi gini guys, kalau gue sih udah beberapa kali nonton video si Frisley Herlin ini. Jadi si Marsha ini dia keturunan anak ayahnya Belanda, ibunya Indonesia. Nah dia ini eh, memiliki ladang jagung luas. Jadi warga Indonesia ini dulu sebelum merdeka, warga Indonesia ini ada beberapa yang bekerja di ladang ayahnya si Marsha gitu. Nah terus mungkin kalau kita nyebutnya saudagar ya, karena ladangnya luas gitu segala macam. Nah si Marsha ini meninggal karena ditusuk oleh ayahnya di bagian perut. Terus posisinya itu si Marsha ini karena melindungi ibunya. Udah gitu ayahnya nusuk Marsha karena posisi habis minum. Jadi mabok. itu emang serem banget sih. Jadi kayak pas Marsha ngasih tahu aku wujud asli dia tuh emang sedih dan Wah serem. gila, kalau gue yang Kayak dikasih tahu ada wujud aslinya mah. tusukan itu, terus Wah, baju yang dia pakai gak bisa itu tidur penuh gue. sama darah. Dan dia sedihnya apa? Dia meninggal, mamanya nggak meninggal, mamanya gila karena dia meninggal. Itu emang sedih. Makanya kenapa Marsha itu lebih nggak terlalu suka kalau aku main atau dekat sama laki-laki, bapak-bapak atau siapapun itu yang dia nggak suka. Dia pokoknya dia kayak punya pemikiran kalau laki-laki atau bapak-bapak itu sama emosian dan bisa berbuat kasar ke perempuan. Jadi Marsha tuh temen aku yang protect banget dalam Tapi kalau gue lihat si Frisley di video ini, dia selalu ngelihat ke arah kanan ya. Mungkin ada si Marsha di situ. Mungkin kalau teman-teman ada yang indigo juga bisa ngeliat di video ini, ada anak kecil ya, mungkin itu Marsha. Kalau gue sih nggak bisa ngelihat soalnya. urusan pacar atau teman-teman dekat aku yang berhubungan sama laki-laki. Terus buat kalian yang nanya, Marsha selalu ikut aku nggak? Iya, selalu. Dulu tuh dia pernah nanya, kamu mau bantu aku nggak? Kamu mau aku pergi dari kamu nggak? Terus aku jawab, gimana caranya? Tulang aku masih ada di daerah Oh, Jawa. berarti rumahnya si Marsha ini di daerah Jawa, guys. Aku mau minta kamu cariin tulang aku terus dikubur. Aku bingung pas dikasih lihat sama dia pandangannya, Pulau Jawa tuh luas. Terus juga pandangan daerah dulu sama sekarang tuh beda banget. Mungkin dulunya pohon-pohon, tanah, apa rumput-rumput kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang bisa jadi itu udah jadi bangunan, ya kan? Jadi aku bener-bener udah nggak bisa untuk bantu Marsha. Jadi aku nggak bisa lepas sama Marsha dari dulu sampai sekarang. Oke, gini guys. Jadi Frisley Herlin ini dia seorang anak indigo, yaitu indigo retro. Nah, indigo retro itu dia itu bisa melihat atau menerawang kejadian masa lalu. Jadi gini, contohnya gini, misalkan dia punya teman, nah temennya meninggal, otomatis ketika dia ke rumah si temennya ini, dia akan melihat kejadian yang terjadi pada temennya, kayak gitu guys. Nah, kalau di luar negeri itu dikerjasamakan dengan polisi luar negeri. Jadi untuk mengungkap kejadian-kejadian masa lalu kayak gitu, atau kejadian yang tidak dapat dipecahkan oleh orang biasa kayak gitu guys. Oke, jadi mungkin reaksi kali ini cukup sampai di sini aja. Nanti kedepannya kita bakal reaksi yang lain. Kalau misalkan ada request, bisa kalian langsung komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan loncengnya ya guys. Oke, bye.